Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Husna, nomor BP 191042-2012 dari kelompok 4 Praktikum Struktur Hewan, jurusan Biologi Universitas Andalas. Pada kali ini, saya akan melakukan praktikum mandiri mengenai struktur, morfologi, dan sistem yang ada pada hewan. Objek kali ini ialah Musmunculus atau mencit putih. Sistem pertama yaitu sistem integumen. Tubuh mamalia ditutupi oleh rambut yang halus pada seluruh permukaan tubuh. Tubuh dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu caput, trunkus, cauda, dan ekstremitas. Yang pertama yaitu auriculae atau telinga. Selanjutnya ada nares atau lubang hidung dan vibrissae atau kumis. Kemudian ada incisivus atau gigi seri. Selanjutnya ada papilla mamae atau nipple atau puting susu. Terdapat sepasang di kiri dan kanan dari medial daerah inguinal. Nah, papilla mamae ini merupakan tonjolan di mana bermuaranya glandula mamae. Karena objek yang digunakan jantan, jadi papilla mamae tidak terlalu terlihat karena mengalami rudimenter, tetapi masih ada. Selanjutnya itu ada ekor. Pada tikus, ekor digunakan sebagai keseimbangan. Selain itu, ekor tikus juga mereka fungsikan sebagai alat komunikasi dengan tikus lain, serta cara untuk mengontrol atau menyesuaikan tubuh mereka pada suhu yang tepat. Selanjutnya itu ada kuku. Selanjutnya itu ada sistem maskularis atau sistem otot. Pada hewan-hewan vertebrata, umumnya otot memegang peranan penting dalam menggerakkan organ-organ tubuh yang berkoordinasi dengan sistem rangka. Yang pertama itu ada musculus masseter, yaitu otot yang terdapat di kanan dan kiri rahang. Selanjutnya itu ada musculus sternocephalus yang terdapat pada kanan dan kiri leher. Selanjutnya itu ada otot pectoralis major dan pectoralis minor yang melekat pada sternum dan humerus. Selanjutnya ada otot stratus anterior, ialah otot yang besar dan tipis dan berada di dinding lateral dada. Selanjutnya itu ada otot rectus abdominis, yaitu sepasang otot yang melintang secara vertikal menghubungkan sternum dan pelvikus pada setiap sisi dinding anterior pada perut. Dan otot ini dipisahkan oleh sebuah garis tengah dari jaringan ikat yang disebut linea alba atau garis putih. Selanjutnya itu ada otot eksternal oblik yang terletak di perut bagian samping, dan otot internal oblik yang terletak di bawah rectus abdominis. Selanjutnya itu otot latissimus dorsi, ialah otot punggung yang besar, datar, dan terletak di belakang lengan. Selanjutnya itu otot acromiotrapezius yang terletak pada tengkuk hewan. Selanjutnya itu otot triceps brachii, yaitu otot besar yang bercaput 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda, terletak di sepanjang lengan atas. Selanjutnya itu otot biceps brachii, yaitu otot besar yang bercaput 2 karena terdapat di 2 tempat yang berbeda dan terletak di sepanjang lengan atas.
Sistem digestivum atau sistem pencernaan terbagi atas dua, yaitu traktus digestivus dan glandula digestoria. Yang pertama yaitu cavum oris atau mulut, terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Dalam vestibula terdapat juga lidah atau lingua, gigi atau dentis. Yang pertama gigi seri atau incisivus yang digunakan untuk memotong makanan. Kemudian taring atau caninus digunakan untuk mengoyak makanan, dan premolare dan molare atau gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Dan di bagian dalam terdapat tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis, serta paring atau faring. Selanjutnya ada esophagus atau kerongkongan. Di sini terjadi gerak peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Ventriculus atau lambung terletak di bawah diafragma, menghasilkan enzim pepsin, lipase, dan renin. Fungsi dari lambung menerima, menghancurkan, dan menghaluskan makanan oleh gerak peristaltik lambung dan asam lambung yang mengandung HCl, KCl, dan NaCl. Intestinum tenue atau usus halus terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Pada usus halus, biasanya makanan diolah dengan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Intestinum crassum atau kolon atau usus besar terdiri atas kolon ascendens, kolon transcendens, dan kolon descendens. Kolon berfungsi sebagai penyerapan air, penyerapan zat gizi, dan vitamin K dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Rektum terletak di dekat anus. Rektum berfungsi sebagai penyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan selanjutnya ada anus, tempat keluarnya feses. Selanjutnya hepar atau hati yang berfungsi mengubah zat yang diabsorpsi usus halus dan disimpan di dalam tubuh, serta mengubah zat buangan dan zat beracun yang diekskresikan di empedu dan urin. Selanjutnya limpa. Limpa berwarna merah tua dan menempel pada lambung, yang berfungsi menyaring sel darah merah yang rusak dan menjaga imunitas tubuh. Dan yang terakhir ada pankreas. Pankreas berupa membran tipis dan terdapat di lob U dari duodenum. Fungsi dari pankreas menghasilkan hormon insulin, glukagon, somatoscarin, polipeptida, dan enzim amilase. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan. Organ pertama yaitu nares atau hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk. Kemudian ada laring. Laring memiliki epiloktis yang fungsinya mencegah lewatnya makanan ke dalam laring, dan tractus respiratorius bagian bawah. Trakea. Pada bagian posterior membentuk dua cabang dari bronkus primer dan akan memasuki pulmo atau paru-paru. Trakea dan bronkus memiliki anulus trachealis atau cincin kartilago yang tertanam di dinding saluran tersebut. Di dalam pulmo, bronkus terbagi menjadi cabang sekunder
yang disebut dengan bronchiolus. Pulmo memiliki 1 lobus pada pulmo sinister dan 4 lobus, yaitu lobus kranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris. Pada pulmo dexter, pulmo memiliki selaput pelindung yang disebut dengan pleura, dan di dalam pulmo setelah bronchiolus ada alveolus, tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama itu ada kor atau jantung, beruang 4 dengan septum yang telah sempurna. 4 ruangnya yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Selanjutnya itu aorta abdominalis yang akan bercabang ke lambung, hati, usus halus, ginjal, organ genitalia, otot-otot punggung, usus buntu, ekor, dan daerah kaki. Selanjutnya ada arteri aksilaris kiri yang berfungsi mensuplai darah ke bahu dan lengan kiri. Dan arteri left mammary yang berfungsi mensuplai darah ke tubuh bagian bawah sebelah kiri. Kedua arteri ini merupakan percabangan dari arteri subclavia sinister. Selanjutnya itu vena jugularis external yang membawa darah dari leher, yang merupakan cabang dari vena subclavia. Dan yang terakhir itu vena iliaca dan vena femoralis yang membawa darah dari kaki. Dan gambar ini merupakan percabangan arteri dan vena. Sistem syaraf berpusat di otak. Otak dilindungi oleh selaput meninges, cerebrospinal fluid, dan tulang kranial. Sistem syaraf yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Cerebrum terbagi atas 4 lobus. Yang pertama lobus frontalis untuk mengontrol emosi, kreativitas, dan motorik. Yang kedua lobus parientalis yaitu mengontrol rangsangan suhu, rasa, tekanan, sakit, dan mengontrol indera. Yang ketiga lobus temporalis mengontrol pendengaran, pembicaraan, dan ingatan. Yang keempat yaitu lobus occipitalis yang mengontrol penglihatan. Selanjutnya yaitu hemisfer yang berfungsi untuk mengontrol gerak. Selanjutnya itu cerebellum atau otak kecil. Otak kecil berfungsi mengontrol gerak, ingatan, dan keseimbangan, serta juga motorik. Selanjutnya yaitu medula oblongata atau batang otak atau brainstem. Brainstem berfungsi sebagai penyalur sinyal dari otak besar dan otak kecil ke sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu spinal cord atau sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak, dan berfungsi juga untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Dan sistem yang terakhir yaitu sistem skeletal atau sistem rangka atau sistem tulang. Sistem tulang terbagi atas yang pertama skeletal aksial. Di skeletal aksial terdiri dari frontal cranium atau tengkorak, ada tulang maksila. Yang kedua kolumna
vertebralis atau tulang belakang yang terdiri dari vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, dan vertebrae lumbalis. Selanjutnya yaitu coste atau tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas coste vere atau rusuk sejati, coste sporia, rusuk melayang, dan coste fluctuante atau rusuk palsu. Selanjutnya itu ada sternum atau tulang dada, terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni atau badan sternum, dan procus symphoideus. Selanjutnya pada bagian skelet appendix, yang pertama ada tulang gelang pektoral yang terdiri dari scapula atau tulang belikat dan clavicula atau tulang selangka. Selanjutnya ada ekstremitas terdiri dari ekstremitas anterior yaitu humerus, radius, ulna, tangan yang terdiri dari karpal dan metakarpal. Kemudian ada ekstremitas posterior terdiri dari femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, dan kaki terdiri dari tarsus, metatarsus, dan digiti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.